touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. Oh, Jesus, you can touch my heart. You can touch my heart. 'Cause there is no one like you, Lord. Oh, Jesus, there is no one else. Oh, we praise you now, Jesus. You can touch my heart. You can touch my heart. There is no one like you, Lord. As we sing, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. Oh, no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. And I could search for all eternity long and find there is none like you. And I could search for all eternity long and find there is none like you.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Ya, kita masih dipertemukan oleh Tuhan karena anugerah Tuhan, ya. Oleh sebab itu, pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk meneliti kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus ditingkatkan kepada suatu tingkat yang memperkenankan hati Tuhan, ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa, ya. Bapa yang di sorga, kiranya namamu dipermuliakan. Kami akan bersama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus akan berkarya, sehingga berkenan menjamah hati kami, dan kami dapatkan kesukaan yang besar, kemenangan, dan kemajuan dalam tingkat pengetahuan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan mengajak saudara-saudara, ayo kita membaca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 14, ya. Saudara perhatikan, saya bacakan, ya saudara. Segala sesuatu halal bagiku. Ya, saya ulangi supaya kata-kata ini saudara catat betul-betul. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh sesuatu apapun. Ayat 13, makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan, yaitu maksudnya Tuhan Yesus, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, sampai di sini dunia tak terusnya saudara bingung, ya. Sampai di sini aja, ya. Perhatikan ayat 12 ini bagus. Sok-sok disalahgunakan.
Ya, karena kita tidak ngerti, sok-sok disalahgunakan. Di sini dikatakan segala sesuatu halal. Halal itu artinya boleh. Segala sesuatu boleh. Nah, sering kita dengar di atas mimbar, ya, oh saudara tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Lantas saudara berkata, loh, kitab suci berkata segala sesuatu halal. Kok di atas mimbar kata saudara tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini, harus begini. Lantas saudara ini yang terlalu kuat dengan egonya, ya, dengan akunya, ya, terlalu kuat dengan akunya. Lantas saudara itu nyepelekno kitab suci, ya, kitab suci itu disepelekno. Kitab suci bilang segala sesuatu halal. Tetapi kok di atas mimbar tuh sering lu tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Lantas mana yang benar? Nah, dengan ini karena keterbatasan kita tidak mau menerobos lebih maju, lebih dalam lagi pengertian kita tentang kitab suci. Lantas kita beranggapan, ya, wes apatis saja. Jadi saudara itu hanya nuruti karepe dhewe. Bukan saudara itu mau lebih meneliti mana sing benar ini. Kitab suci berkata segala sesuatu halal, tapi hamba Tuhan menunjukkan juga kitab suci itu segala sesuatu harus, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Nah, saudara, lantas saudara karena keopo bingung-bingung, wis pasif saja. Nah, ini perlu diluruskan, ya saudara. Perlu diluruskan. Upamanya, ini upomo, ya saudara. Upomo, tetapi kiranya ini tidak menyinggung salah satu saudara, jangan. Ini cuma contoh, ya. Saudara jangan tersinggung. Tetapi saudara saya ajak untuk lebih menerobos kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Satu contoh upamanya. Orang yang suka merokok, ya, atau orang yang sering terlibat di dalam narkotika atau minuman keras, ya, kan pemerintah, ya, pemerintah melarang keras akan narkotika itu. Tapi karena saudara menganggap segala sesuatu halal kok, segala sesuatu boleh. Nah, efek sampingannya, saudara, orang yang merokok, dia bilang segala sesuatu boleh. Saudara tahu, saya ini menghadapi banyak orang perokok. Kalau sudah umurnya sudah 60 ke atas, ya, itu nafasnya itu sudah mulai, kelihatan ngerjakan apa-apa sedikit sudah sesenggukan nafasnya. Kenapa begitu, saudara? Kenapa begitu?
Karena saudara, merokok itu, asap rokok itu mengandung nikotin. Dan nikotin itu masuk ke dalam paru-paru kita, memenuhi paru-paru kita sehingga gerak paru-paru kita itu karena penuh dengan nikotin tidak bisa bergerak. Sehingga kalau kita bergerak sidik, sudah nafasnya sudah sesak sekali. Nah, kalau sudah begitu saudara, lantas bagaimana? Ya, mau kerja positif, wes menggeh-menggeh. Saudara pergi dokter supaya dapat pertolongan, angel. Nek sudah gitu tuh angel, ya saudara. Jadi kita harus tahu, katakan segala sesuatu halal, tetapi, di sini dikatakan bukan segala sesuatu berguna. Ya. Segala sesuatu boleh, tapi tidak berguna. Merokoklah. Tapi apa gunanya kalau sudah umur kira-kira 60 lebih itu sudah nafasnya itu sudah mulai berat. Apa gunanya? Padahal yang tidak merokok sampai tua gini, aduh pernafasannya masih enak sekali. Ya. Tetapi segala sesuatu semuanya itu tidak ada gunanya. Ya, tidak berguna. Apalagi orang yang kena narkotika itu, saudara. Oh, itu berat sekali, saudara. Berat sekali. Ya, berat. Lebih berat dari rokok. Ya, kalau saudara kenal dokter, tanyakan bagaimana narkotika itu, membuat manusia itu jauh lebih berat hidupnya, ya, di dalam segala segi lah, ya, berat. Nah, saudara-saudara, dikatakan memang segala sesuatu halal. Siapa sing larangi saudara merokok? Siapa sing melarang saudara minum minuman keras? Tidak ada, tetapi tidak berguna. Gunanya tidak ada. Malahan saudara, ya, sering saya baca di surat kabar, ya, ada orang yang minum minuman keras karena kurang keras ditambah dengan bahan-bahan yang lebih keras lagi. Sampai saudara-saudara, karena terlalu keras, mati. Itu saudara-saudara. Orang tidak memikirkan sampai di situ. Sing dipikirkan tuh, nikmatnya pada waktu menghirup minuman keras itu. Mati itu tidak dipikirkan. Dia tidak pernah memikirkan nek mati itu kemana. Ya, coba saudara bayangkan, ya, sering ditulis di dalam surat kabar, ya. Orang berkumpul-kumpul minum minuman keras, ditambah lagi dengan bahan-bahan yang lebih keras lagi. Sampai ada yang mati karena tidak kuat kerasnya. Lantas memang tidak, secara pribadi boleh. Pribadinya memperbolehkan, tapi apa gunanya? Kalau sampai mati itu lantas kemana sesudah kematian itu? Ya, lantas dikatakan begini, saudara.
segala sesuatu halal. Iya, betul. Tetapi itu kan bukan semuanya berguna, memang tidak berguna. Lah, ini yang kelanjutannya, ini yang penting. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi kesimpulan itu, nek kita ini lakukan itu semua, itu podo mbek diri kita itu diperhamba. Kata hamba ini saudara, ya, hamba itu hidup tetapi tidak ada artinya. Ya, pada zamannya Paulus ini ya saudara, orang yang disebut hamba, ya, itu hak asasi manusia itu sudah tidak ada. Upamanya kita orang yang bukan hamba, ya, kita dipukuli orang, kita boleh lapor baik polisi. Aku pak gak salah dilapor, dipukuli. Lah polisi ambil tindakan sesuai dengan keadilan, sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak boleh mukul. Tetapi hamba, jangankan dipukul, dibunuh pun tidak ada yang bisa lapor polisi. Sebab dia tidak punya hak asasi. Seorang hamba itu kepunyaan tuannya. Jadi Tuhan mau memberlakukan apa saja kepada hamba, tidak ada masalah. Podo mbak kita ini berbuat apa-apa, itu hak saya. Tetapi Paulus dia berkata, saya tidak mau diperhambakan. Seperti perbuatan-perbuatan itu semua, itu perbuatan seperti orang yang diperhambakan. Bukan saja soal merokok, minum minuman keras, tetapi tingkah laku yang lain, ya. Perbuatan-perbuatan dosa yang lain masih banyak. Saudara bebas, misalnya saudara punya uang, apa saja bisa. Saya punya uang. Tetapi saudara, itu apa gunanya? Ya? Dan Paulus berkata, aku tidak mau diperhambakan. Aku mau jadi orang yang bebas. Saya tidak mau diperhambakan. Misalnya menipu, ya, merampok, atau perbuatan apa sajalah. Saya tidak mau menjadi orang yang diperhamba. Saya mau jadi orang yang bebas. Oleh sebab itu, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu anak-anak yang dibebaskan. Dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Ya. Tuhan datang ke dunia ini, ya. Allah menjelma menjadi manusia itu, Allah tuh ingin membebaskan manusia dari segala keterikatan dosa. Membebaskan manusia daripada dosa. Supaya manusia itu memperoleh kebebasan dari Tuhan. Dan mempunyai hak untuk mewarisi kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita ayo sadar, ya, Tuhan tuh menghendaki kita itu untuk melepaskan diri daripada segala dosa-dosa dan kesalahan kita,
Ya, Tuhan kepingin ya firman Tuhan itu berbicara supaya kita ini terus meningkat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan berkata kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan berkata kita memperoleh hidup yang kekal. Kekal itu dah ono habisnya, saudara. Hidup di dunia ini pirawene, saudara. 60, 70 sudah game. Ya. Nah, yang diartikan kekal itu tidak ada batasnya. Sampai selama-lamanya tidak ada batasnya. Demikian juga orang yang tidak tahu apa artinya kebebasan itu. Dia terikat dengan macam-macam dosa dan kesalahan. Dia mendapatkan hukuman yang kekal di api neraka. Ya, saudara. Maka itu oleh karena firman Tuhan ini, saudara catat ya. 1 Korintus 6 ayat 12 itu dicatat. Segala sesuatu boleh. Kamu mau berbuat apa saja boleh. Tetapi apa gunanya kalau dipandang dari kehidupan seorang anak Tuhan? Apa gunanya? Jadi orang Kristen tapi saya ngakoni hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kita ini bersalah di hadapan Tuhan. Ya, oh puji Tuhan, kita sampai di sini, saudara-saudara ya. Biar kiranya firman Tuhan ini menggugah saudara supaya saudara lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu itu jelas. Segala sesuatu di dunia ini memang tidak ada yang melarang. Semua boleh. Tetapi apa gunanya? Apa gunanya kalau itu hanya merusak kehidupan rohani kita. Padahal kita ini anak-anak Tuhan. Janganlah kehidupan rohani kita ini dirusak oleh kurang mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus, biarlah dengan ini kami dibawa kepada suatu pengertian yang lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.